Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Astuti dengan NIM 2021340007 dengan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, saya mahasiswa dari Universitas Patimura Ambon. Baik, kali ini saya akan membuat video mengenai proyek tugas micro teaching yang dibimbing oleh Ibu Dr. Aisyah Abbas, SPD, MPD. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai penjelasan pada PowerPoint atau PPT yang telah saya buat dengan model pembelajaran berbasis masalah atau project based learning dengan materi tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dan satuan pendidikan yang saya ambil adalah SMA kelas 11 semester 1. Oke, sebelum itu kita masuk ke proses pembelajaran. Baik, pada slide pertama, alangkah baiknya jika kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap tanah air. Lagunya yang saya ambil adalah lagu Garuda Pancasila. Kemudian pada slide kedua akan ada pertanyaan pemantik atau yang disebut dengan apersepsi untuk membangkitkan minat dan mempersiapkan pikiran atau mengaktifkan pengetahuan peserta didik. Baik, sebelum memulai pembelajaran atau diskusi nantinya, jadi pada tahap apersepsi ini saya akan menayangkan gambar burung Garuda, kemudian saya akan menanyakan tentang materi yang akan saya berikan kepada siswa, yaitu kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Baik, kemudian kita masuk ke slide ketiga. Nah, pada slide ketiga ini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Teman-teman bisa lihat. Kemudian kita masuk ke slide keempat. Jadi pada slide keempat ini kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran. Di antaranya yang pertama, melalui tayangan video kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, peserta didik dapat memahami dan menganalisis contoh kedudukan Pancasila yang baik dan benar. Yang kedua, melalui tayangan video kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, peserta didik diharapkan dapat menerapkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun negara. Nah, kemudian pada slide keempat ini saya sudah mempersiapkan contoh kasus yang nantinya akan didiskusikan oleh peserta didik. Contoh kasus yang saya ambil yaitu kasus korupsi di Indonesia. Kenapa saya mengambil kasus korupsi tersebut di Indonesia? Karena korupsi melanggar sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah peserta didik menyimak video yang sudah saya tampilkan, akan ada tugas atau pertanyaan-pertanyaan yang saya telah siapkan. Seperti yang pertama, kejadian apa yang anak-anak dapatkan dalam video tersebut. Yang kedua, di mana kasus tersebut terjadi. Yang ketiga, kapan kejadian tersebut terjadi. Yang keempat, mengapa kasus tersebut terjadi. Dan yang kelima, bagaimana kira-kira kasus tersebut dapat terselesaikan. Setelah menjawab pertanyaan tersebut, saya akan membagi mereka dalam beberapa kelompok, terdiri 4-5 kelompok. Kemudian saya akan membagi LKPD yang telah saya siapkan untuk masing-masing kelompok dan akan membahas tugas tersebut. Baik, setelah peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya, kelompok masing-masing saya akan kembali mengulas materi yang telah dibawakan tadi mengenai kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka.
Materi ini telah saya buat dalam bentuk PPT. Untuk slide berikutnya, saya berikutnya yang terdiri dari beberapa poin diantaranya. Yang pertama, pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, jadi pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan nilai-nilai instrumental yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika yang ada di dalam negeri. Lanjut ke ciri-ciri ideologi terbuka. Yang pertama, ideologi terbuka lahir dari nilai-nilai dan cita-cita yang telah ada dalam masyarakat. Yang kedua, musyawarah berlandaskan kesepakatan dan konsensus masyarakat. Yang ketiga, ideologi terbuka adalah milik semua rakyat dan mencerminkan identitas masyarakat. Dan yang keempat, sistem pemerintahan yang terbuka. Yang kelima, masyarakat cenderung bersifat dinamis dan reformis. Kemudian pada saat berikutnya kesimpulan. Jadi saat ini akan dibahas secara bersamaan dengan peserta didik. Saya akan menanyakan kembali apa yang telah dipelajari tadi kepada peserta didik. Dan setelah dijawab, saya akan menjawab lebih detail lagi apa yang telah disampaikan oleh peserta didik tadi. Kemudian yang terakhir, ada emoticon yang akan dinilai oleh teman-teman. Mungkin itu saja video yang telah saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.